Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Putri Salvita dengan NIM 230021196 dari sesi 124 pada mata kuliah Manajemen Laboratorium. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan saya mengenai buku Manajemen Laboratorium edisi revisi yang ditulis oleh Tarmizi. Bab pertama yaitu membahas mengenai hakikat manajemen dan manajemen laboratorium. Hakikat manajemen adalah yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarah, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Tujuan dari adanya manajemen laboratorium yang pertama yaitu efisien operasional, memastikan laboratorium dapat digunakan secara optimal oleh pengguna. Yang kedua, keamanan melindungi pengguna laboratorium dari risiko kecelakaan dan bahaya. Yang ketiga yaitu pemeliharaan, menjaga agar peralatan laboratorium selalu dalam kondisi baik. Yang keempat itu dukungan pembelajaran yang mana memfasilitasi eksperimen dan praktik yang mendukung tujuan pendidikan. Komponen utama pada manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu menyusun jadwal penggunaan laboratorium, menentukan kebutuhan bahan dan alat praktikum. Yang kedua itu pengorganisasian, yang mana mengatur tata letak laboratorium untuk efisiensi kerja, membagi tugas kepada teknisi atau pengelola laboratorium. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, melaksanakan kegiatan laboratorium sesuai dengan prosedur. Yang kedua itu memastikan pengguna memahami aturan keselamatan. Yang keempat itu pengendalian, yang mana mengevaluasi pelaksanaan kegiatan laboratorium, memastikan peralatan dan bahan praktikum tersedia sesuai dengan kebutuhan. Permasalahan umum yang sering terjadi dalam manajemen laboratorium, yang pertama itu seringkali keterbatasan oleh dana, sulitnya menyediakan peralatan dan bahan yang memadai. Yang kedua itu kurangnya sumber daya manusia, minimnya tenaga ahli yang mampu mengelola sebuah laboratorium. Yang ketiga yaitu keselamatan kerja, risiko kecelakaan akibat kurangnya penerapan protokol keamanan. Bab kedua itu membahas mengenai laboratorium IPA atau Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam. Laboratorium IPA adalah fasilitas yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan alam yang meliputi fisika, kimia, dan biologi. Yang selanjutnya itu tujuan laboratorium IPA. Yang pertama mendukung pembelajaran, memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam memahami konsep IPA. Yang kedua, mengembangkan keterampilan, melatih siswa dalam menggunakan alat-alat laboratorium, mengikuti prosedur ilmiah, dan menganalisis data. Yang ketiga, menanamkan sikap ilmiah, mendorong siswa untuk berpikir kritis, teliti, dan berani dalam bereksperimen. Yang keempat, meningkatkan pemahaman, membantu siswa menghubungkan teori dengan praktik melalui kegiatan eksperimen. Selanjutnya itu peran laboratorium IPA. Yang pertama, sebagai sarana eksperimen, siswa dapat menguji teori yang ada di kelas melalui eksperimen secara langsung. Yang kedua, meningkatkan kreativitas, mendorong siswa untuk menemukan solusi dan membuat inovasi baru. Yang ketiga, membangun rasa ingin tahu, memberikan pengalaman nyata yang memicu rasa ingin tahu dan semangat belajar pada siswa. Yang keempat, melatih kolaborasi, yang mana kegiatan laboratorium sering dilakukan secara berkelompok sehingga melatih siswa dalam bekerja sama. Dan itu manfaat adanya laboratorium IPA. Yang pertama, memperdalam pemahaman konsep, memberikan pengalaman langsung untuk memahami fenomena ilmiah. Yang kedua, melatih metode ilmiah, membiasakan siswa menggunakan langkah-langkah sistematis dalam sebuah penelitian. Dan yang ketiga, meningkatkan minat sains yang mana membuat pembelajaran IPA ini lebih menarik dan lebih relevan. Bab ketiga, bab ketiga membahas mengenai perlengkapan laboratorium. Pengertian perlengkapan laboratorium. Perlengkapan laboratorium sendiri adalah alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung kegiatan praktikum, eksperimen, atau penelitian di laboratorium. Jenis perlengkapan laboratorium yaitu yang pertama peralatan utama seperti contohnya itu mikroskop. Digunakan untuk mengamati objek berukuran sangat kecil. Yang kedua itu tabung reaksi yang digunakan untuk mencampur, memanaskan, dan mereaksikan bahan-bahan kimia.
Yang ketiga itu Bunsen burner untuk memanaskan bahan dalam eksperimen. Yang keempat yaitu pipet dan gelas ukur digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan dengan akurasi. Yang kelima itu sentrifug untuk memisahkan komponen dalam campuran berdasarkan massa jenis. Yang kedua itu peralatan keselamatan. Dapat berupa kacamata pelindung, digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia. Yang kedua itu sarung tangan, melindungi tangan saat bekerja dengan bahan berbahaya. Yang ketiga jas laboratorium, melindungi tubuh dari bahan kimia atau biologi berbahaya. Yang keempat itu alat pemadam kebakaran, digunakan untuk menangani keadaan darurat dalam kebakaran. Yang ketiga yaitu peralatan pendukung. Contohnya yang pertama yaitu termometer untuk mengukur suhu dalam eksperimen. Yang kedua itu timbangan digital, digunakan untuk mengukur massa dengan presisi tinggi. Rak tabung reaksi, selanjutnya itu rak tabung reaksi untuk menyimpan tabung reaksi dalam posisi tegak. Yang keempat itu pH meter untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan sebuah larutan. Yang keempat itu bahan laboratorium seperti bahan kimia. Bahan kimia ini terdiri dari seperti asam, basa, larutan indikator, dan pelarut. Yang kedua itu media biologi seperti agar-agar untuk kultur mikroorganisme. Fungsi dari adanya perlengkapan laboratorium ini yang pertama membantu pengguna melakukan pengujian dan pengamatan secara efisien. Yang kedua memberikan hasil yang lebih tepat dibandingkan dengan metode manual. Yang ketiga melindungi pengguna dari risiko cedera atau paparan bahan berbahaya. Yang keempat membantu siswa memahami konsep ilmiah melalui praktik secara langsung. Yang bab keempat yaitu membahas mengenai pemanfaatan dan permasalahan laboratorium. Pemanfaatan laboratorium adalah fasilitas yang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar, eksperimen, dan penelitian. Pemanfaatan laboratorium yang optimal dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih praktis dan mendalam bagi siswa maupun peneliti. Tujuan diadakannya ini yang pertama mendukung pembelajaran aktif, meningkatkan pemahaman, membangun keterampilan ilmiah, mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta memperkuat kerjasama tim. Permasalahan laboratorium yang pertama, keterbatasan fasilitas. Tidak semua sekolah mungkin memiliki laboratorium yang lengkap. Yang kedua itu alat dan bahan seringkali terbatas atau tidak tersedia pada sekolah. Yang kedua itu kurangnya perawatan. Yang pertama, peralatan rusak atau tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan yang rutin. Yang kedua, bahan kimia kadaluarsa karena penyimpanan yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ketiga itu minimnya sumber daya manusia, kekurangan tenaga ahli seperti teknisi laboratorium atau guru yang kompeten. Siswa dan guru kurang terlatih dalam menggunakan alat atau mengikuti prosedur keselamatan. Yang keempat itu keamanan, risiko kecelakaan akibat tidak ada prosedur keselamatan yang ketat. Yang kedua itu kurangnya alat pelindung diri atau APD yang memadai untuk digunakan. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dana. Sulitnya mendapatkan anggaran untuk membeli atau memperbaiki alat laboratorium. Pembiayaan seringkali menjadi kendala utama, terutama di sekolah yang memiliki alokasi anggaran yang terbatas. Mungkin sekian video singkat pembahasan saya mengenai manajemen laboratorium. Terima kasih telah menonton video singkat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.